Pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen yang mencatat transaksi keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Bukti transaksi berisi informasi seperti jumlah dana, tanggal transaksi, dan identitas pihak-pihak yang terlibat. Fungsi bukti transaksi. Pertama, memberikan informasi yang lengkap dan terpercaya tentang laporan keuangan bisnis. Kedua, memberikan informasi tentang sumber daya keuangan, modal, dan kewajiban yang harus dibayarkan. Tiga, membantu pelacakan keuangan bisnis termasuk pembayaran pelanggan dan pengeluaran bisnis. Keempat, membantu pencatatan dan pengelolaan keuangan. Lima, membantu meminimalisir kesalahan pencatatan keuangan. Keenam, mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi. Ketujuh, memberikan bukti atas pembayaran sejumlah uang. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi secara berulang. Jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan berskala besar yang memiliki banyak transaksi. Jurnal khusus ada 5, yaitu yang pertama adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jurnal pembelian merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi. Yang kedua ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit, termasuk barang dagangan dan inventaris. Jurnal ini merupakan pasangan dari jurnal pembelian. Yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jurnal ini biasanya digunakan ketika bisnis mulai membesar dan transaksi yang terjadi semakin banyak. Yang keempat ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah dokumen atau catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi penerimaan uang oleh suatu perusahaan. Jurnal ini merupakan bagian dari jurnal khusus yang menjadi instrumen penting dalam akuntansi. Yang kelima ada jurnal umum. Jurnal umum adalah dokumen yang mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan sistematis. Jurnal umum juga dikenal sebagai general journal atau buku harian umum. Lalu posting di buku besar umum. Buku besar umum atau general ledger adalah buku yang mencatat semua transaksi umum perusahaan, seperti pengeluaran, pendapatan, dan penjualan. Buku besar umum berisi informasi terperinci tentang setiap transaksi seperti jumlah, tanggal, dan deskripsi. Fungsi utama buku besar adalah mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Dan berikut contoh tabel buku besar umum. Berikutnya adalah posting neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan keuangan yang berisi saldo di setiap akun buku besar umum perusahaan, yang juga dikenal sebagai trial balance. Neraca saldo merupakan lembar kerja yang terdiri dari 2 kolom, yaitu debit dan kredit, yang mencatat semua transaksi bisnis perusahaan selama periode tertentu. Fungsi neraca saldo adalah mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Dan berikut contoh tabel neraca saldo. Yang terakhir adalah posting neraca lajur. Neraca lajur adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk menggolongkan dan meringkas data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Selain itu, ada beberapa fungsi penting lainnya, yaitu memeriksa kembali data yang dicatat sehingga meminimalisir kesalahan. Dan berikut adalah contoh tabel neraca lajur. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga neraca, dan yang terakhir yang keempat laporan arus kas.
Pengertian laporan keuangan itu sendiri adalah dokumen yang berisi catatan keuangan suatu perusahaan atau entitas pelaporan, baik transaksi maupun kas. Dalam periode tertentu, laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dilakukan oleh divisi akuntansi dan dipertanggungjawabkan kepada manajemen dan perusahaan. Laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi disebut juga Profit and Loss Statement atau Income Statement perusahaan dagang. Laporan laba rugi adalah catatan keuangan yang menunjukkan pendapatan, biaya profit, serta kerugian bersih suatu usaha dalam kurun waktu tertentu. Jadi, di dalam laporan rugi laba perusahaan dagang, ini harus menjelaskan segala pendapatan yang diterima perusahaan serta pengeluaran biaya untuk menjalankan operasional bisnis. Setelah dilakukan perhitungan, apabila pendapatan yang diperoleh lebih besar dari biaya pengeluaran, maka perusahaan pun akan memperoleh laba. Sebaliknya, jika ternyata jumlah pendapatan lebih kecil, segala biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat laporan laba rugi. Yang pertama, menentukan periode laporan. Yang kedua, membuat laporan neraca saldo. Yang ketiga, menghitung pendapatan. Dan yang keempat, menghitung harga pokok penjualan. Yang kelima, menghitung margin kotor. Yang keenam, menghitung biaya operasional. Dan yang ketujuh adalah menghitung penghasilan. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau ekuitas. Perubahan modal atau ekuitas atau disebut dengan Statements of Change in Capital adalah jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta berisi pula informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkannya berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi. Alasan utama dari pembuatan laporan perubahan modal adalah pencatatan perubahan keuangan yang terjadi di perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu sehingga memudahkan kinerja perusahaan. Dengan begitu, perusahaan mampu memantau modal yang masuk dari beberapa jenis pinjaman yang baru dibuat atau peminjaman aset yang dilakukan. Selanjutnya, laporan keuangan yang ketiga yaitu neraca. Neraca keuangan atau balance sheet adalah bagian dalam laporan finansial dalam akuntansi yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Langkah-langkah membuat laporan neraca keuangan adalah yang pertama, kumpulkan data keuangan yang diperlukan. Yang kedua, tentukan tanggal laporan. Yang ketiga, susun daftar aset. Yang keempat, susun daftar kewajiban. Selanjutnya, laporan keuangan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan cash flow atau dikenal juga dengan laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Sederhananya, laporan ini digunakan untuk melacak catatan pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Buku besar pembantu adalah buku yang berisi rincian akun tertentu dalam buku besar, yang berfungsi untuk mengklasifikasikan dan mencatat transaksi. Buku besar pembantu juga dikenal sebagai subakun. Buku besar pembantu memiliki beberapa fungsi di antaranya.
Yang pertama, memberikan rincian terkait jenis harta atau utang perusahaan. Yang kedua, membantu perusahaan memantau utang yang dimilikinya, termasuk jumlah utang dan jatuh tempo pembayaran. Yang ketiga, membantu perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan keuangan. Sumber pencatatan buku besar pembantu bisa berasal dari faktur nota, bukti penerimaan kas, kwitansi, dan lain sebagainya. Buku besar pembantu piutang adalah buku akuntansi yang mencatat transaksi dan pembayaran piutang dari pelanggan yang menerima kredit dari perusahaan. Buku ini berisi rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran kredit yang dilakukan tiap tanggalnya. BPP piutang membutuhkan bukti-bukti seperti faktur penjualan, bukti penerimaan tagihan atau piutang, bukti penerimaan kas, nota debit atau kredit. Buku besar pembantu hutang adalah buku akuntansi yang mencatat riwayat transaksi dan jumlah utang yang harus dibayarkan kepada pemasok dan vendor. BBP hutang merupakan perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat transaksi secara lebih detail dan spesifik. BBP hutang berfungsi untuk yang pertama, menyusun laporan keuangan yang akurat dan terperinci seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang kedua, membantu perusahaan dalam pengelolaan keuangan, memantau utang. Yang ketiga, memenuhi kewajiban pelaporan keuangan. Untuk mencatat transaksi dalam BBP hutang dibutuhkan data seperti faktur, bukti pengeluaran, dan nota. Pencatatan transaksi dalam BP dilakukan secara bersamaan dengan pencatatan jurnal. Daftar saldo atau neraca saldo adalah laporan yang berisi daftar akun dan jumlah saldo yang terbagi antara debit dan kredit. Neraca saldo disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentunya. Neraca saldo memiliki beberapa fungsi diantaranya. Yang pertama, memastikan akurasi antara jurnal dengan buku besar dalam pembukuan. Yang kedua, mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan cepat. Yang ketiga, memastikan bahwa debit dan kredit seimbang. Neraca saldo memiliki beberapa jenis diantaranya. Yang pertama, neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang kedua, neraca saldo sebelum penutup. Neraca saldo tidak bisa dijadikan laporan resmi perusahaan karena ini digunakan sebagai alat evaluasi internal saja. Daftar saldo piutang adalah daftar yang berisi informasi tentang saldo piutang setiap debitur pada tanggal tertentu. Daftar ini berfungsi untuk memeriksa kesamaan total saldo piutang, mengelola keuangan perusahaan secara lebih efisien, mengoptimalkan aliran kas, mencatat saldo piutang juga berguna sebagai bukti administrasi dalam urusan bisnis perusahaan atau kepentingan pribadi. Daftar saldo hutang adalah daftar yang berisi jumlah hutang yang terdiri dari pokok hutang dan bunga yang belum dibayar sampai dengan periode tertentu. Untuk mencatat mutasi dari saldo utang kepada tiap kreditur dapat digunakan kartu utang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah bukti memorial. Bukti memorial adalah bukti transaksi internal perusahaan untuk mencatat peristiwa atau keadaan internal. Biasanya dibuat pada akhir periode dan berisi informasi tentang nama pembuat, penerima, nomor, tanggal, dan informasi memorial. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo yang terkait pada beberapa akun. Akun-akun yang perlu disesuaikan adalah prepaid expense atau beban dibayar di muka, prepaid revenue atau pendapatan diterima di muka, accrued expense beban terutang, accrued revenue atau pendapatan terutang, depreciation atau penyusutan, dan perlengkapan. Fungsi jurnal penyesuaian. Pertama, menyesuaikan biaya yang sebenarnya terjadi. Kedua, menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Ketiga, menyesuaikan kondisi barang dagang dengan yang sebenarnya. Keempat, mencari perkiraan real dan nominal yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dan harus diakui di akhir periode. Penutupan buku. Penutupan buku ada 3. Yang pertama, jurnal penutup. Kedua, menutup buku besar. Dan yang ketiga, neraca saldo setelah penutupan. Berikut penjelasannya. Pertama, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal akuntansi yang dibuat pada akhir periode pembukuan untuk menutup akun nominal sementara dan menyiapkan neraca akhir periode. Jurnal penutup memiliki beberapa fungsi, yaitu menutup akun sementara seperti pendapatan, beban, dan dividen,
sehingga saldo-saldo tersebut menjadi nol dan tidak terbawa ke periode akuntansi berikutnya. Memindahkan laba atau rugi ke akun modal atau laba ditahan, yang merupakan bagian dari ekuitas. 2. Menutup buku besar. Menutup buku besar adalah proses pemindahan saldo akhir akun di neraca ke saldo awal untuk tahun atau bulan berikutnya. Penutupan buku besar dilakukan pada akhir bulan dan akhir tahun. Menutup buku besar memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Mengetahui posisi keuangan dan kekayaan perusahaan. 2. Mengetahui kinerja keuangan perusahaan. 3. Memastikan total tahun hingga saat ini. 4. Menghapus entry jurnal yang dibatalkan. 5. Analisis kesehatan finansial bisnis. 6. Mengetahui pendapatan, pengeluaran, utang piutang, dan laba rugi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menutup buku besar. Di antaranya, 1. Membuat jurnal transaksi. 2. Meninjau laporan jurnal buku besar. 3. Melakukan konsolidasi dengan menggunakan perusahaan konsolidasi atau pelaporan keuangan. 4. Menghasilkan laporan keuangan akhir periode dengan menggunakan pelaporan keuangan. 5. Menentukan periode buku besar ditahan sehingga tidak ada posting lebih lanjut yang terjadi. Setelah penutupan, buku besar akan menggambarkan saldo-saldo dari setiap akun yang dibuatkan jurnal penutup dengan saldo 0. 3. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar saldo akun real yang dibuat di akhir periode pelaporan. Neraca saldo ini dibuat untuk memastikan transaksi usaha seimbang dan untuk menjadi dasar pencatatan periode berikutnya. Berikut adalah beberapa tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Memastikan nilai pengeluaran dan pendapatan seimbang, mencegah adanya transaksi tambahan, menunjukkan jumlah keuangan perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel, memastikan jumlah aktiva sama dengan pasiva atau utang dan modal. Neraca saldo setelah penutupan hanya berisi akun real, karena semua akun nominal sudah ditutup pada tahap ini. Akun nominal tidak dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan karena saldonya telah dinolkan dengan bantuan jurnal penutup.